Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Hardika dengan NIM 221080280. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang uji hipotesis 1 sampel dan uji hipotesis 2 sampel. Baik, yang pertama ada hipotesis. Hipotesis adalah sebuah proposisi atau dugaan yang diajukan sebagai dasar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam konteks ilmiah, hipotesis merupakan jawaban yang diajukan terhadap satu pertanyaan atau masalah yang masih belum terbukti secara pasti. Hipotesis biasanya dirumuskan berdasarkan pengamatan literatur yang ada atau pemikiran logis dan kemudian diuji melalui eksperimen atau penelitian untuk menentukan apakah dapat diterima atau ditolak. Dalam banyak kasus, hipotesis merupakan langkah awal dalam proses penelitian ilmiah. Uji hipotesis adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kevalidan suatu hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Tujuan dari hipotesis adalah untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima berdasarkan data atau tidak. Adapun langkah-langkah uji hipotesis, langkah uji hipotesis terdiri dari 6. Yang pertama itu membuat hipotesis, yang kedua memiliki tingkat signifikan, yang ketiga memiliki uji statistik, yang keempat membuat aturan keputusan, yang kelima ambil sampel dan beri keputusan, dan yang terakhir ataupun sekaligus keenam yaitu interpretasi hasil. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat hipotesis secara detail. Yang pertama itu tadi ada membuat hipotesis. Yang pertama itu membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif hipotesis nol atau the null hypothesis. HO adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Selanjutnya hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis atau yang disingkat HA adalah salah satu suatu pernyataan yang akan kita simpulkan jika kita menolak hipotesis nol. Hipotesis alternatif disebut hipotesis penelitian atau research hypothesis. Yang selanjutnya adalah memilih tingkat signifikan. Dalam memilih tingkat signifikan ada dua. Yang pertama, tingkat signifikan adalah probabilitas menolak hipotesis nol jika itu benar atau biasanya disebut tingkat resiko atau the level of risk. Yang selanjutnya biasanya A sama dengan 1%, 5%, atau 10%. Baik, selanjutnya itu ada memilih uji statistik. Dalam memilih uji statistik, ada beberapa yang bisa digunakan untuk membuktikan hipotesis yaitu uji 2, T, F, dan kali 2, atau chi-squares. Memilih uji statistik yang tepat sangat penting untuk memastikan analisis data yang akurat dan hasil yang dapat dipercaya. Pemilihan uji statistik bergantung pada beberapa faktor, termasuk yang pertama itu ada jenis data. Apakah data Anda berupa data menarik atau kategorikal? Apakah data tersebut berasal dari satu sampel atau beberapa kelompok yang berbeda? Yang kedua, tujuan penelitian. Apa pertanyaan penelitian Anda? Apakah Anda mencari perbedaan antara dua kelompok, hubungan antara dua variabel, atau ingin memprediksikan nilai dari suatu variabel? Yang ketiga, ukuran sampel. Beberapa banyak observasi yang Anda miliki dalam sampel Anda. Ukuran sampel dapat mempengaruhi pilihan uji statistik. Yang keempat ada distribusi data. Apakah data Anda terdistribusi normal atau tidak? Ini dapat mempengaruhi pilihan uji statistik karena beberapa uji membutuhkan asumsi tentang distribusi data. Baik, yang selanjutnya itu ada uji signifikan. Dalam uji signifikan terdapat dua. Yang pertama itu bila hipotesis direksional, maka pengujian signifikasi satu pihak. Pernyataan hipotesis ini menggunakan kata lebih besar, lebih kecil, positif, atau negatif. Yang kedua, bila hipotesis tidak terarah, maka pengujian signifikan dua pihak. Pernyataan hipotesis ini menggunakan kata sama dengan, tidak sama dengan, berpengaruh, dan berhubungan. Yang selanjutnya itu kesalahan dalam uji hipotesis.
Kesalahan dalam uji hipotesis terdapat dua. Yang pertama itu ada error type I. Kesalahan ini terjadi ketika kita menolak hipotesis nol atau hipotesis yang menyatakan tidak ada efek atau perbedaan. Padahal sebenarnya hipotesis nol tersebut benar. Ini benar kita membuat kesimpulan bahwa ada efek atau perbedaan. Padahal sebenarnya tidak ada. Tingkat signifikansi A digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya error type I. Semakin rendah tingkat signifikasi yang dipilih, semakin rendah pula kemungkinan terjadinya error type I. Tetapi semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya error type. Yang kedua yaitu error type 2. Kesalahan ini terjadi ketika kita gagal menolak hipotesis nol, padahal sebenarnya hipotesis alternatif atau hipotesis yang menyatakan ada efek atau perbedaan adalah yang seharusnya diterima. Ini berarti kita gagal mendeteksi efek atau perbedaan yang sebenarnya ada. Tingkat kekuatan 1B digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya error type. Semakin tinggi kekuatan uji, semakin rendah kemungkinan terjadinya error type 2, tetapi semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya. Baik, selanjutnya itu ada membuat aturan keputusan. Dalam membuat keputusan terdiri dari dua. Yang pertama yaitu decision rule, adalah pernyataan tentang kondisi spesifik di mana hipotesis nol ditolak dan kondisi di mana hipotesis nol tidak ditolak. Yang berikutnya atau yang kedua ada critical value, adalah titik pemisah antara daerah di mana hipotesis nol ditolak dan daerah yang ditolak. Baik, selanjutnya ada ambil sampel dan beri keputusan. Dalam mengambil sampel dan memberi keputusan, penguji hipotesis adalah menghitung nilai statistik uji, membandingkan nilainya dengan nilai kritis, dan membuat keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis nol. Baik, selanjutnya ada interpretasi hasil, yang terdiri dari yang pertama yaitu lihat T hitung atau probabilitas, yang kedua lihat arah, yang ketiga sesuai dengan hipotesis, yang keempat jika iya, HO ditolak dan HA terdukung. Selanjutnya jika tidak, HO tidak dapat ditolak atau variabel tersebut. Yang kelima, tidak signifikan pada keyakinan yang ditetapkan, misal 95%. Baik, materi selanjutnya yaitu uji hipotesis 2 sampel. Baik, uji hipotesis 2 sampel. Uji hipotesis 2 sampel adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok atau sampel data untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara mereka. Dalam konteks ini, dua sampel merujuk pada dua kelompok data yang ingin dibandingkan seperti dua kelompok pengobatan dalam sebuah eksperimen. Dua populasi atau dua set data yang diambil dari dua populasi yang berbeda. Selanjutnya itu ada uji hipotesis sampel independen. Uji hipotesis sampel independen adalah jenis uji hipotesis di mana dua kelompok atau sampel data yang dibandingkan dianggap independen satu sama lain. Artinya, pengamatan dalam satu kelompok tidak terkait dengan pengamatan dalam kelompok lainnya. Contoh umum dari uji hipotesis sampel independen adalah perbandingan skor tes antara dua kelompok siswa yang berbeda yang mungkin tidak saling memengaruhi. Proses umum dalam uji hipotesis sampel independen mirip dengan proses dalam uji hipotesis 2 sampel pada umumnya, tetapi metode statistik yang digunakan akan memperhitungkan independensi antara dua kelompok data. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah uji hipotesis sampel independen. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji hipotesis sampel independen yang terdiri dari pertama, tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif sama dengan hipotesis 0 atau HO0 atau 0HO0, menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara dua kelompok, sedangkan hipotesis alternatif H1H atau 1H1 menyatakan bahwa ada perbedaan antara kedua kelompok.
Yang berikutnya atau yang kedua, ada pilih tingkat signifikansi A, alfa. Ini adalah tingkat risiko yang Anda siapkan untuk membuat kesalahan type I. Umumnya, nilai alfa yang umumnya adalah 0,05. Selanjutnya atau yang ketiga, yaitu pilih metode uji. Pilih metode uji yang sesuai berdasarkan distribusi data dan asumsi yang memenuhi syarat. Ada contohnya dalam pilih metode uji. Contohnya itu metode uji yang umum digunakan adalah uji T berpasangan atau uji T independen. Yang keempat atau yang selanjutnya yaitu kumpulan data. Kumpulan data dari dua kelompok yang berbeda yang akan Anda bandingkan. Selanjutnya atau yang kelima yaitu hitung statistik uji. Dalam hitung statistik uji yang sesuai berdasarkan metode penelitian uji yang Anda pilih. Misalnya, jika Anda menggunakan uji T independen, Anda akan menghitung nilai T. Selanjutnya, hitung derajat kebebasan. Hitung derajat kebebasan yang sesuai ini tergantung pada metode uji yang Anda gunakan. Selanjutnya yang ketujuh, tentukan batasan keputusan. Dalam menentukan kebatasan keputusan, tentukan daerah kritis berdasarkan nilai alfa yang Anda pilih dan statistik uji yang Anda hitung. Yang ke-8 atau selanjutnya, ambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, bandingkan nilai statistik uji yang Anda hitung dengan daerah kritis yang telah ditentukan. Berdasarkan perbandingan ini, buat keputusan apakah Anda menerima atau menolak hipotesis 0. Selanjutnya atau yang ke-9. Di sini ada interpretasikan hasil. Dalam menginterpretasikan hasil, terakhir ini yaitu interpretasikan hasil secara statistik dan praktis. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang Anda bandingkan? Laporan hasil. Di sini terdapat laporan hasil. Yang pertama itu ada tulis laporan yang menggambarkan hasil uji hipotesis, termasuk nilai statistik uji, tingkat signifikansi, keputusan yang diambil, dan yang terakhir, interpretasi hasil. Selanjutnya, kita akan membahas contoh uji hipotesis sampel independen. Saya akan menunjukkan satu contoh metode uji yang sering digunakan untuk uji hipotesis sampel independen adalah uji T independen atau uji 2 independen. Tergantung pada apakah syarat-syarat distribusi data dipenuhi atau tidak. Dalam uji T independen, perbedaan antara rata-rata kedua kelompok diuji. Sedangkan dalam uji 2 independen, perbedaan antara proporsi atau presensi di uji hipotesis sampel independen sangat penting dalam analisis statistik, karena banyak situasi di mana kita ingin membandingkan dua kelompok yang independen satu sama lain. Misalnya, dalam eksperimen klinis, kita mungkin ingin membandingkan efek dua jenis pengobatan yang berbeda pada dua kelompok pasien yang terpisah. Baik, tadi kita sudah membahas uji hipotesis sampel independen. Sekarang kita akan membahas uji hipotesis sampel dependen. Uji hipotesis sampel dependen adalah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang tergantung satu sama lain.
Dalam uji ini, data diambil dari dua kelompok yang sama, tetapi diambil pada dua waktu atau kondisi yang berbeda. Sebagai contoh, Anda dapat mengambil data sebelum dan sesudah pemberian suatu perlakuan atau intervensi pada subjek yang sama. Baik, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah uji hipotesis sampel dependent. Adapun langkah-langkah umum dalam uji hipotesis sampel dependent meliputi 1. Merumuskan hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. Yang kedua, mengumpulkan data dari dua kelompok yang tergantung satu sama lain. Yang ketiga, menghitung selisih antara pasangan data atau misalnya data yang sesudah dikurangi data sebelumnya. Yang keempat, menghitung statistik uji yang sesuai atau seperti T-statistik atau dua statistik. Yang kelima, menentukan nilai-nilai kritis atau p-value untuk mengambil keputusan apakah hipotesis nol ditolak atau tidak. Yang keenam, menarik kesimpulan berdasarkan hasil uji apakah ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh uji hipotesis sampel dependent. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh, yaitu contoh uji hipotesis sampel dependent adalah uji beda rata-rata pada pasangan data sebelum dan sesudah intervensi. Uji beda proporsi pada pasangan data sebelum dan sesudah perlakuan dan sebagainya. Baik, materi saya selanjutnya yaitu materi sampling. Apa itu sampling? Sampling adalah proses memilih sejumlah elemen atau unit dari suatu populasi untuk tujuan pengukuran atau analisis. Dalam konteks penelitian atau survei, sampling digunakan untuk memperoleh data dari subset populasi sehingga hasilnya dapat digeneralisasi ke seluruh populasi dengan tingkat keakuratan tertentu. Proses ini penting karena seringkali tidak praktis atau mungkin tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Di sini ada beberapa jenis metode sampling, antara lain sampling acak atau simple random sampling. Terdapat dua sampling acak sederhana. Yang pertama yaitu setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Yang kedua itu ada contohnya. Contohnya sampling acak sederhana itu memilih nama dari topi yang berisi nama semua anggota populasi. Yang kedua, ada sampling sistematis atau yang biasa disebut systematic sampling. Dalam systematic sampling memiliki dua, yaitu yang pertama, memilih elemen pada interval yang tetap setelah memilih titik awal acak. Di sini saya akan menyebutkan contoh systematic sampling. Contohnya itu, yang pertama, memilih setiap anggota ke-10 dalam daftar yang diurutkan. Baik, selanjutnya itu, atau yang ketiga, ada sampling berstrata atau stratified sampling. Stratified sampling yang pertama itu ada populasi dibagi menjadi strata atau subkelompok yang homogen dan sampel diambil dari setiap strata. Di sini saya akan memberikan contoh, salah satu contoh dari sampling berstrata, yaitu contohnya memilih sampel dari berbagai kelompok usia dalam sebuah populasi.
Selanjutnya, yang keempat, yaitu ada sampling cluster atau biasa disebut cluster sampling. Cluster sampling terdapat populasi dibagi menjadi cluster atau kelompok, dan beberapa cluster dipilih secara acak untuk diukur. Di sini saya akan memberikan satu contoh cluster sampling. Contohnya yaitu memilih beberapa sekolah secara acak dan kemudian mengukur semua siswa di sekolah-sekolah tersebut. Selanjutnya, yang kelima, yaitu ada sampling bertingkat atau yang biasa disebut multistage sampling. Sampling bertingkat memiliki kombinasi dari beberapa teknik sampling. Misalnya nih, sampling cluster diikuti dengan sampling acak sederhana dalam setiap cluster. Di sini seperti biasa saya akan memberikan satu contoh sampling bertingkat, yaitu memilih beberapa wilayah secara acak, kemudian memilih beberapa rumah tangga secara acak dalam wilayah tersebut. Yang selanjutnya, yang keenam, ada sampling kuota atau yang biasa disebut kuota sampling. Kuota sampling terdapat memilih sampel yang memenuhi karakteristik tertentu sehingga kuota atau target dari setiap karakteristik tercapai. Di sini saya akan memberikan satu contoh tentang kuota sampling. Contohnya itu ialah memilih sejumlah responden tertentu dari setiap kategori usia atau jenis kelamin. Yang terakhir atau yang ketujuh, ada sampling non-accidental atau yang biasa disebut convenience sampling. Convenience sampling biasanya memilih elemen yang paling mudah dijangkau atau yang paling mudah diukur. Di sini saya akan memberikan satu contoh convenience sampling. Contohnya itu ialah mengumpulkan data dari teman atau kolega karena mudah diakses. Penggunaan teknik sampling yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian atau survei valid dan dapat diandalkan. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sampling. Di sini saya cuma mengambil 2 jenis-jenis sampling. Yang pertama yang saya ambil itu ialah sampling probabilistik atau yang sering disebut probability sampling. Yang kedua, saya mengambil sampling non-probabilistik atau yang sering disebut non-probability sampling. Baik, di sini saya akan membahas tentang probability sampling. Dalam probability sampling terdapat simple random sampling atau setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Selanjutnya, stratified sampling. Apa itu stratified sampling? Stratified sampling ialah populasi dibagi menjadi subkelompok yang homogen dan sampel
diambil dari setiap strata secara acak. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu cluster sampling. Apa sih cluster sampling? Cluster sampling ialah populasi dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian beberapa cluster dipilih secara acak dan semua anggota dari cluster yang dipilih diambil sebagai sampel. Selanjutnya, yang terakhir atau yang keempat, yaitu systematic sampling. Apa sih yang Anda ketahui tentang systematic sampling? Systematic sampling ialah memilih setiap elemen ke N dari populasi setelah elemen awal dipilih secara acak. Baik, yang selanjutnya yaitu non-probability sampling. Apa sih non-probability sampling? Di sini terdapat 4. Yang pertama itu convenience sampling. Convenience sampling ialah sampel diambil dari elemen yang mudah diakses atau tersedia. Selanjutnya, yang kedua, ada judgmental sampling. Apa sih judgmental sampling? Judgmental sampling ialah peneliti menggunakan penilaian pribadi untuk memilih sampel yang dianggap representatif. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada kuota sampling. Apa sih kuota sampling itu? Kuota sampling adalah populasi dibagi berdasarkan kategori tertentu dan sampel diambil hingga kuota untuk setiap kategori terpenuhi. Yang terakhir atau yang keempat ada snowball sampling. Snowball sampling itu adalah yang digunakan terutama dalam penelitian populasi yang sulit dijangkau, di mana sampel awal meminta responden lain untuk bergabung dalam penelitian snowball sampling. Baik, materi selanjutnya yaitu tahapan dalam proses sampling. Tahapan dalam proses sampling yang pertama itu ialah menentukan populasi. Gimana sih cara kita menentukan populasi? Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi populasi atau sasaran dari mana sampel akan diambil. Yang kedua, menentukan kerangka sampel. Menentukan kerangka sampel ialah menentukan daftar elemen yang tersedia dari populasi. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu memilih metode sampling. Cara memilih metode sampling ialah memilih metode sampling yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu menentukan ukuran sampel. Cara dalam menentukan ukuran sampel yaitu dengan cara menghitung jumlah elemen yang akan diambil sebagai sampel. Selanjutnya, yang kelima yaitu mengambil sampel. Gimana sih cara kita untuk mengambil sampel tersebut? Cara kita untuk mengambil sampel itu dengan cara mengimplementasikan
proses sampling sesuai dengan metode yang dipilih. Yang keenam, mengumpulkan data. Cara kita mengumpulkan data yaitu dengan mengumpulkan data dari elemen yang telah dipilih sebagai sampel. Yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu menganalisis data. Cara kita untuk menganalisis data tersebut dengan cara menganalisis data yang dikumpulkan untuk membuat kesimpulan tentang populasi. Baik, yang selanjutnya yaitu keuntungan sampling. Terdapat 3 keuntungan sampling yang saya sebutkan. Yang pertama yaitu efisiensi biaya. Sampling lebih murah dibandingkan dengan survei seluruh populasi. Yang kedua, kecepatan. Kenapa sih kecepatan? Karena pengumpulan data lebih cepat karena melibatkan lebih sedikit elemen. Yang ketiga, fokus dan kedalaman. Ini sangat penting karena penelitian dapat lebih fokus dan mendalam pada sampel yang dipilih. Selanjutnya yaitu keterbatasan sampling. Dari keterbatasan sampling terdapat 3. Yang pertama ada bias. Bias itu yang mungkin muncul jika sampel tidak direpresentatif. Yang kedua, kesalahan sampling. Kesalahan sampling dapat terjadi karena variasi yang terjadi karena hanya sebagian dari populasi yang disurvei. Yang ketiga, generalisasi atau kesulitan dalam menggeneralisasikan hasil sampel ke seluruh populasi jika metode sampling tidak dilakukan dengan benar. Di sini saya akan menjelaskan contoh aplikasi sampel. Yang pertama itu survei pendapat publik atau menggunakan simple random sampling untuk mengumpulkan pendapat masyarakat tentang suatu isu politik. Yang kedua yaitu penelitian kesehatan atau menggunakan stratified sampling untuk memastikan representasi dari berbagai kelompok usia dalam studi kesehatan. Yang ketiga ada riset pemasaran atau menggunakan convenience sampling untuk memahami preferensi konsumen terhadap produk baru di lokasi tertentu. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi sampling tersebut yaitu sampling adalah alat penting dalam statistik dan penelitian, memungkinkan peneliti untuk membuat estimasi yang akurat tentang populasi tanpa perlu mengumpulkan data diri setiap anggota populasi. Pemilihan metode sampling yang tepat dan pelaksanaan yang hati-hati sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Baik, setelah saya menjelaskan materi tentang sampling, materi kedua saya yaitu estimasi parameter. Apa sih definisi estimasi parameter? Estimasi parameter adalah proses menggunakan data sampel untuk menginformasikan nilai parameter populasi yang tidak diketahui. Parameter populasi adalah karakteristik atau ukuran numerik dari populasi seperti mean, variance, atau proportion. Dalam statistik inferensial, estimasi parameter adalah salah satu alat utama yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih jenis-jenis estimasi parameter.
Yang pertama itu estimasi titik atau poin estimasi. Yang kedua ada estimasi interval atau yang biasa disebut interval estimation. Estimasi titik atau yang biasa disebut point estimation yaitu estimasi titik memberikan satu nilai sebagai perkiraan parameter populasi. Contohnya nih, mean sampel digunakan untuk mengestimasi mean populasi. Contoh, jika kita memiliki sampel dengan nilai rata-rata 50, kita mengestimasi bahwa mean populasi juga 50. Selanjutnya yaitu estimasi interval atau yang biasa disebut interval estimation. Estimasi interval memberikan rentang nilai yang dipercaya mengandung parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Contohnya, interval kepercayaan 95% untuk mean populasi mungkin berkisar antara 48 dan 52. Yang berarti kita 95% yakin bahwa mean populasi terletak dalam rentang tersebut. Baik, saya akan menjelaskan kelebihannya. Kelebihannya apa saja sih di sini? Kelebihannya itu terdapat 3 kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu efisiensi. Kelebihan efisiensi memungkinkan inferensi tentang populasi tanpa harus mengobservasi seluruh populasi. Yang kedua, kelebihan kecepatan. Apa sih yang dimaksud kelebihan kecepatan? Kelebihan kecepatan menghemat waktu dengan menggunakan sampel untuk mendapatkan informasi tentang populasi. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu kelebihan fleksibilitas. Apa sih fleksibilitas itu? Fleksibilitas atau dapat digunakan dalam berbagai jenis penelitian dan pengumpulan data. Tadi saya sudah membahas kelebihannya. Sekarang di sini saya akan membahas tentang kekurangannya. Apa aja sih kekurangannya? Di sini terdapat 3 kekurangan. Yang pertama, bias. Apa itu bias? Bias itu adalah resiko adanya bias dalam setiap estimasi jika sampel tidak direpresentatif. Yang kedua, variabilitas. Kekurangan variabilitas ini termasuk hasil estimasi bisa bervariasi tergantung pada sampel yang diambil. Yang terakhir atau yang ketiga, di sini terdapat kekurangan asumsi. Gimana sih bisa terjadi kekurangan asumsi? Kekurangan asumsi ini dikarenakan estimasi seringkali bergantung pada asumsi tertentu tentang distribusi populasi yang mungkin tidak selalu akurat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Di situ saya menjelaskan 4 materi dari hasil presentasi saya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.